Oke, kita mulai dari sesuatu yang mungkin agak aneh. Sepatu bau. Tapi, percayalah, dari sini kita akan menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa penting tentang cara kita merancang dunia di sekitar kita. Nah, ini dia premis utamanya. Yang terdengar konyol banget kan? Sepatu bau merusak pengalaman rak sepatu. Tapi justru dari kalimat aneh inilah seluruh pembahasan kita akan bermula. Eits, jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma lelucon. Ide yang kedengarannya nyeleneh ini beneran memenangkan penghargaan Ig Nobel untuk desain teknik. Itu loh penghargaan bergengsi untuk riset yang katanya awalnya bikin kita ketawa, tapi akhirnya bikin kita mikir. Jadi, ya, ini serius. Jadi pertanyaannya sekarang, kok bisa ide yang aneh begini justru dianggap sebagai sebuah pencerahan jenius dalam dunia desain? Apa sih rahasia di balik sepatu bau yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap sebuah produk? Oke, kita bedah dulu masalahnya. Ternyata dalam dunia desain ada satu titik buta yang sangat besar. Satu indera yang hampir selalu dilupakan oleh para desainer. Coba dipikirin. Para desainer itu terobsesi banget sama tampilan visual yang keren, gimana rasanya pas disentuh, dan tentu saja seberapa gampang produk itu dipakai. Tapi penciuman, itu hampir selalu dianggap, itu bukan urusan saya. Kenapa penciuman sering diabaikan? Ya, ada beberapa alasan. Pertama, bau itu kan subjektif ya, susah ngukurnya. Kedua, penyebabnya seolah-olah dari luar. Itu kan sepatunya yang bau, bukan raknya. Dan yang ketiga, tanggung jawabnya jadi nggak jelas. Ini salah siapa, desainer atau pengguna? Akhirnya masalah ini dilempar gitu aja. Nah, para peneliti ini nggak mau cuma berasumsi. Mereka memutuskan untuk menyelidiki titik buta ini secara ilmiah. Mereka benar-benar menguji pengaruh bau. Metodenya itu sederhana tapi cerdas banget. Jadi mereka siapkan beberapa rak sepatu yang sama persis. Satu-satunya hal yang dibedain adalah tingkat bau dari sepatu yang ditaruh di sana. Para peserta kemudian diminta buat menilai pengalaman mereka tanpa tahu kalau sebenarnya yang lagi diuji itu cuma satu, indera penciuman mereka. Dan hasilnya, ini yang benar-benar mengejutkan. Eksperimen ini membuktikan kalau indera penciuman kita itu punya kekuatan untuk mengalahkan logika dan akal sehat kita. Lihat deh grafik ini, penurunannya drastis banget. Waktu nggak ada bau, penilainya tinggi. Aman, begitu ada bau sedikit aja, nilainya langsung terjun bebas. Dan pas baunya kuat, wah hancur lebur. Ini bukti nyata gimana satu indera yang sering kita remehkan bisa merusak semuanya. Tapi, ini dia bagian paling gilanya. Para peserta itu nggak bilang, sepatunya bau. Sama sekali nggak. Mereka justru menyalahkan produknya. Mereka bilang desain raknya jelek, bahannya kelihatan murahan. Mereka benar-benar percaya kalau rak sepatunya yang jadi sumber masalah. Kok bisa gitu ya? Jawabannya ada di otak kita, di sistem limbik. Jadi bau itu punya jalur tol langsung ke bagian otak yang ngurusin emosi dan memori. Reaksi emosional kita muncul lebih dulu sebelum logika kita sempat mikir, oh ini kan cuma bau sepatu. Oke, sekarang kita tarik pelajarannya lebih luas. Ini jelas bukan cuma tentang rak sepatu kan? Ini tentang pelajaran universal untuk semua bidang desain. Ada dua pelajaran penting di sini. Di level produk, desainer harus sadar kalau pengalaman pengguna itu gabungan kelima indera. Satu aja diabaikan, bisa rusak semua. Dan di level yang lebih besar, kita harus berhenti merancang untuk dunia ideal yang bersih dan steril dan mulai merancang untuk dunia nyata yang kadang berantakan dan bau. Penerapannya sebenarnya jelas banget. Mulai pikirkan ventilasi yang lebih baik, pilih material yang nggak gampang menyerap bau, dan jadikan fitur-fitur seperti penghilang bau itu standar, bukan lagi pilihan tambahan. Ini bisa berlaku untuk interior mobil, lemari pakaian, kotak penyimpanan, dan banyak lagi. Pada akhirnya, penelitian ini meruntuhkan satu asumsi besar, bahwa produk kita akan selalu digunakan di dunia yang bersih dan ideal. Itu cuma fantasi. Desain yang hebat justru harus siap menghadapi dunia nyata yang penuh kotoran, bau, dan segala macam ketidaksempurnaan. Jadi, ini semua bukan cuma soal sepatu bau. Ini tentang pertanyaan yang jauh lebih dalam untuk dunia desain. Seberapa jauh sih desainer harus bertanggung jawab atas realitas kita sebagai manusia yang, jujur aja, nggak selamanya bersih dan rapi? Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.